Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Saya kira permasalahan isu nasab ini sudah memasuki babak baru. Ada sebuah video permintaan maaf dari Fuad Pleret mengenai komentarnya terhadap salah satu sayyid. Ini yang masyhur disebut guru tua ya. Beliau itu pejuang pendidikan yang khususnya di Kota Palu, dan memang jejak sejarahnya itu bisa dibuktikan. Kemudian nanti kita akan melihat ya sosok beliau ini. Tapi sebelum itu kita akan lihat dulu video Fuad Pleretnya ya. Itu sebetulnya dia minta maafnya dari apa begitu. Kita saksikan video minta maafnya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Ini saya bacakan saja supaya tidak ada salah pahaman. Ini biar saya percepat saja ya. Para kiai-kiai pendukung kajian tesis batalnya nasab Bali dan pihak-pihak lain terkait yang mempertanyakan pernyataan saya tentang pengusulan pahlawan nasional guru tua Idrus bin Salim Al-Jufri, di mana kiai mempertanyakan apa maksud pernyataan saya yang menyebut istilah monyet itu. Saya perlu klarifikasi bahwa satu, dalam pikiran saya ketika mengetahui bahwa guru tua yang sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional sejak tahun 2006 namun selalu ditunda karena tidak adanya data dan dokumen tertulis perjuangan fisik guru tua seperti yang disampaikan M. Alvan Alfian, tim peneliti pengkaji gelar pusat atau TP2GP. Kemudian status kewarganegaraan yang bersangkutan juga tidak memenuhi syarat. Kemudian saya membaca berita bahwa Menteri Sosial Gus Ipul menyatakan bahwa semangat pengangkatan pahlawan nasional kali ini adalah mikul dhuwur mendem jero, semangat merangkul. Saya curiga bahwa walaupun tidak memenuhi syarat, baik dari sisi warga negara dan dokumen tertulis perjuangan fisik, akan tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Saya menganggap bahwa itu sangat berbahaya bagi kewibawaan pemerintah ketika harus mengangkat pahlawan nasional walaupun tidak memenuhi syarat. Dan saya menganggap bahwa upaya itu sebagai upaya akal-akalan, seperti orang Yahudi di masa lalu yang diberitakan Al-Quran bahwa orang Yahudi mensiasati larangan Tuhan agar mereka tidak memburu ikan di hari Sabtu, lalu mereka menyiapkan perangkap di hari Sabtu dan memburunya di hari lainnya. Akhirnya Tuhan mengatakan kunu iradatan khasiin, jadilah kalian semua monyet yang hina. Jadi kalimat monyet itu bukan saya alamatkan untuk guru tua, tetapi kepada upaya-upaya sekelompok orang yang berusaha mensiasati orang yang tidak memenuhi syarat sebagai pahlawan nasional untuk bisa tetap diangkat sebagai pahlawan nasional. Kedua, walaupun demikian, jika apa yang saya nyatakan itu dianggap menghina kepada pihak-pihak yang terkait, saya menyatakan memohon maaf. Semata-mata apa yang saya nyatakan tentang usulan pahlawan nasional itu adalah untuk menjaga kewibawaan pemerintah dan dalam upaya menjaga kebesaran nama para pahlawan yang telah berjuang demi kemerdekaan bangsa dan demi ketinggian martabat bangsa Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan apa yang saya bacakan ada di deskripsi. Mari kita bersama-sama mendukung pemerintah agar bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan rakyat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan target dan tujuan yang sesuai dengan konstitusi kita. Oke, intinya di situ ya. Nah, jadi ada perkataan yang keluar dari Fuad Pleret ini, perkataan yang tidak pantas kepada yang bersangkutan ya, Sayyid Idrus itu. Nah, beliau itu sudah banyak sekali sumbangsihnya, kemudian santrinya juga banyak, jaringannya juga luas, dan kebetulan beliau itu ya ba'alwi, ya termasuk habaib begitu. Dan kebencian dari Fuad Pleret ini sudah membutakan dia dari fakta sejarah, yang mana sebagaimana telah kita dengarkan tadi ya, bahwa perkara ini sudah lama, dari tahun 2006 begitu. Jadi sudah mau diangkat sebagai pahlawan nasional. Dan saya rasa kan pengangkatan pahlawan nasional ini adalah penghargaan bukan hanya kepada yang bersangkutan, tetapi juga penghargaan kepada keturunan-keturunannya begitu. Nah, makanya kita kan pernah beberapa kali diisukan mengenai isu pahlawan nasional bagi Gus Dur begitu ya. Memang orang-orang hebat yang memiliki imbas secara nasional. Jadi memiliki imbas positif secara skala nasional. Nah, ini menurut saya kan tidak ada masalah begitu ya. Orangnya siapapun itu. Ya, meskipun sebetulnya gelar pahlawan nasional itu banyak sekali orang yang berhak untuk mendapatkannya, apalagi di dalam hal-hal yang kecil-kecil begitu ya. Memang tidak terlihat, tetapi di belakangnya itu kan sangat besar sekali jasanya. Seperti orang-orang yang misalkan tentara-tentara yang
membebaskan Papua saat itu, kemudian yang berperang ke Timur Timur, itu memang mereka misalkan bukan jenderalnya, tetapi mereka itu ya tentara-tentara yang masuk ke dalam begitu. Itu kan sampai mempertaruhkan nyawa, dan sebetulnya itu pun kalau diberi gelar pahlawan nasional itu kan layak juga begitu sebetulnya. Cuman ya karena memang gelar pahlawan nasional ini terbatas, jadi tidak akan relevan apabila semua orang yang memiliki jasa kepada negara diberi gelar pahlawan nasional. Cuma dalam hal ini ya yang bersangkutan Sayyid Idrus itu sangat relevan sekali untuk diberikan gelar itu. Tapi karena ada kebencian dari Fuad Pleret itu sampai dia itu tidak suka begitu ya. Nah, ini kita lihat dulu nih sebetulnya beliau itu siapa ya. Sayyid Idrus itu. Tahukah kamu bahwa di Indonesia ada seorang tokoh yang memperjuangkan pendidikan di era penjajah? Bahkan perjuangannya sangat sukses di Indonesia Timur, masih bisa kita lihat hingga sekarang. Siapakah beliau? Mari kita bahas. Beliau adalah Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, sosok habaib yang sangat dikenal di wilayah Indonesia Timur. Beliau lahir di kota Taris, sebuah kota kecil di dekat kota Seun, Hadramaut pada tahun 1891 Masehi. Sejak dini, beliau dididik langsung oleh ayahandanya yaitu Al-Habib Salim bin Alwi Al-Jufri, seorang mufti dan qadhi di kota Taris. Di bawah bimbingan sang ayah, Habib Idrus tumbuh menjadi pribadi yang alim dan pakar dari berbagai cabang ilmu. Hingga di tahun 1916 Masehi, di usia 25 tahun, ayahandanya wafat dan Habib Idrus menggantikan posisi ayahanda sebagai mufti dan qadhi di kota Taris. Perjuangan Habib Idrus bin Salim Al-Jufri ta'ala masih di Hadramaut tidaklah mudah. Di saat itu Hadramaut masih berada di dalam jajahan Inggris. Maka Habib Idrus bersama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf memutuskan untuk berangkat ke Mesir guna memberitakan kekejaman Inggris. Akan tetapi langkahnya terhalang saat hendak menaiki kapal di pelabuhan Aden. Beliau berdua ditangkap dan seluruh dokumen yang dibawa dirampas. Beliau berdua pun dilarang keluar dari negara Arab manapun. Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf tetap di Hadramaut hingga akhir usia beliau. Akan tetapi Habib Idrus Al-Jufri memutuskan untuk hijrah ke Indonesia. Apakah di Indonesia Habib Idrus tetap berjuang menentang penjajah? Bagaimana kisah beliau saat tinggal di Indonesia? Pada tahun 1925, Habib Idrus tiba di tanah Jawa. Beberapa kota di Jawa beliau singgahi, seperti Pekalongan dan Jombang. Tatkala para tokoh Alawiyin mendengar kabar Habib Idrus tinggal di Jombang, maka mereka meminta kepada Habib Idrus untuk mengajar di kota Solo, yang kala itu baru didirikan sebuah madrasah Ar-Rabithah Al-Alawiyah di kota Solo pada tahun 1928. Habib Idrus dipanggil untuk memimpin dan mengabdikan diri sebagai pengajar di madrasah ini. Tak lama kemudian di tahun 1929 Habib Idrus memutuskan untuk hijrah ke Palu, Sulawesi Tengah. Kabarnya yang memberikan isyarah Habib Idrus untuk berangkat ke Palu adalah Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Thohir Al-Haddad yang tinggal di Empang, Bogor. Di kota Palu inilah beliau mendirikan sebuah yayasan pendidikan yang bernama Al-Khairat di tahun 1930. Sejak awal berdirinya Al-Khairat, manajemen operasional dan keuangan di Al-Khairat sepenuhnya ditanggung oleh Habib Idrus. Tak hanya itu, siswa yang belajar di Al-Khairat digratiskan. Di saat itulah beliau menjalani dua profesi sekaligus, yaitu sebagai pengajar dan juga pengusaha guna menopang kebutuhan madrasah Al-Khairat di kala itu. 3 tahun berselang, pada tahun 1933 Masehi, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan peraturan yang mewajibkan siswa Al-Khairat membayar pajak kepada kolonial Belanda. Hal ini menyurut tekad juang siswa yang kala itu sudah berjumlah ratusan dengan berdemonstrasi di kantor pajak milik pemerintah kolonial. Dengan hal demikian, pemerintah kolonial mencabut peraturan tersebut. Tak berselang lama, pada 8 Desember 1941 pecah Perang Pasifik dan membuat Indonesia kembali terjajah dengan pendudukan tentara Jepang di tanah air. Dan di tahun 1942, Jepang menduduki kota Palu serta menutup madrasah Al-Khairat. Mensiasati hal ini, Habib Idrus dengan kesungguhan hati dan tekad kuat sebagai pendidik sejati tetap mengadakan proses belajar mengajar, akan tetapi secara rahasia. Proses belajar dilakukan di pedalaman yang berjarak 1,5 km dari madrasah Al-Khairat. Para siswa diharuskan datang satu persatu agar tidak mencolok keberadaan mereka dari penjajah Jepang. Tak hanya itu, selama larangan ini, proses belajar mengajar dilakukan pada malam hari dan ini berlangsung selama 3,5 tahun, hingga kalahnya Jepang dari sekutu. Pada akhirnya Al-Khairat dibuka kembali 5 bulan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, yaitu pada 17 Desember 1945. Hingga sekarang, madrasah Al-Khairat masih tetap ada dan berkembang
berkembang sangat pesat di wilayah Indonesia Timur. Tak hanya di kota Palu, Madrasah Al-Khairat memiliki cabang di wilayah Indonesia Timur. Sebagaimana yang dilihat dari hasil Muktamar Al-Khairat ke-7 pada tahun 1996. Tercatat Al-Khairat memiliki 1.268 madrasah dan 21 pondok pesantren yang tersebar di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Dengan cepat masyarakat kota Palu mengenal sosok Habib Idrus, bahkan banyak masyarakat memanggil beliau dengan panggilan guru tua. Dan pada tanggal 12 Syawal 1389 Hijriah, tak lama setelah kebahagiaan Hari Raya Idul Fitri, Habib Idrus menghembuskan nafas terakhirnya pada pukul 2.40 pagi yang bertepatan pada 22 Desember 1969 Masehi setelah 39 tahun berjuang dan mengabdikan dirinya untuk pendidikan di Indonesia Timur. Atas jasa Habib Idrus tersebut, pemerintah memberikan nama bandara di kota Palu dengan nama beliau, yaitu Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Masih ada yang ingin kamu ketahui? Komen di bawah, dan jika merasa video ini bermanfaat. Nah, itu silahkan nanti disimak ya di Nabawi TV ini, saya dapat videonya. Nah, jadi orang semulia beliau ini yang sama si Fuad Pleret itu disebut dengan the M word begitu ya. Saya nggak mau nyebutnya lah. Nah, nanti kita akan saksikan juga bagaimana sebetulnya si Fuad Pleret ini tatkala yang bersangkutan ini sangat menghinakan orang yang semulia ini. Cuman saya mau membahas dulu sedikit ya bagaimana Sayyid Idrus ini, beliau itu memang mu'alim sejati. Jadi seorang mu'alim itu orang yang punya ilmu, dia tidak akan melihat ada perkara yang lebih mulia daripada ilmu. Karena manusia itu ya khususannya di situ, khususianya di situ. Jadi di dalam natiqiyahnya, di dalam keberpikirannya. Nah, makanya para mu'alim itu tidak sibuk mensejahterakan masyarakat tanpa tujuan begitu. Sebagaimana Sayyid Idrus tadi, beliau itu kan berusaha, jadi beliau itu menjadi pengusaha untuk menopang kegiatan belajar mengajarnya. Pasti itu kembalinya untuk ilmu. Jadi untuk apa kalau misalkan kita ini mensejahterakan masyarakat tapi pada akhirnya hanya berhenti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita katakanlah jasmania saja begitu. Intinya nanti harus kepada ilmu, dan kita saksikan dari beliau. Jadi kalau misalkan mau memanusiakan manusia, memang bukan dengan cara dikasih uang banyak, kemudian bukan dengan cara dikasih makan gratis begitu, bukan dengan cara itu, tetapi dengan cara meningkatkan intelektualitasnya. Dan ilmu yang paling tinggi itu ya ilmu agama. Jadi kalau misalkan banyak orang-orang mengatakan bahwa percuma misalkan begitu ya cari-cari ilmu agama kalau misalkan pada akhirnya tidak bisa mensejahterakan orang lain, tidak bisa berbagi kepada orang lain. Nah, ini orang berpikirnya sudah agak dekat-dekat ke binatang begitu ya daripada ke kemanusiaan. Karena kemanusiaan itu seperti ini, dia itu sangat menjunjung tinggi ilmu, dan ilmu yang paling tinggi adalah ilmu agama. Nah, makanya orang-orang kita sepuh-sepuh kita begitu ya, orang-orang terdahulu itu sangat keras sekali untuk memperjuangkan hal itu. Nah, orang semulia ini yang oleh Fuad Pleret itu disebut the M word ya, omongan nggak layak, nggak pantas. Makanya kan akhirnya dia itu takut juga, ketir juga. Ketir juga dia itu pada akhirnya. Ini kita saksikan dulu ya kata-katanya si Fuad Pleret ini. Bagaimana? Di Gus Fuad atau Mas Arkan, sembari kita menunggu Kiai Ihya. Saya setuju, kita tidak boleh menghina ulama. Tapi bagi saya itu yang saya hina itu bukan ulama itu. Dia lihat. Dia itu memang tahu betul dia itu menghina ya. Jadi ini bukan kritik kan. Yang orangnya sudah wafat, kemudian yang dikritik itu bukan dari perkataan. Jadi kalau misalkan kita itu mengkritik ulama, mengkritik alim, itu biasa sebetulnya. Selama yang dikritiknya itu adalah perkataannya, itu biasa. Tapi yang dikritik sama si Fuad Pleret ini begitu? Nggak ada. Dia itu cuman rasis aja, nggak suka ada klan Ba'alwi diakui begitu keagungannya oleh pemerintah. Ya, dan ini ada hasad kan. Jadi kita lihat tadi misalkan Sayyid Idrus ini, beliau jejaringnya kan jejaring Ba'alwi itu. Ya, bagaimana beliau itu tadinya dari Hadramaut, kemudian ke Mesir, kemudian ke Indonesia atas atas saran atau atas wejangan dari Habib yang sudah lama di Indonesia sebelumnya. Nah, ini kan ada jejaringnya, dan memang mau tidak mau harus diakui bahwa Ba'alwi ini besar sekali jasanya untuk kita begitu.
Ya, kalau saya itu merasakan sekali, tanpa mereka itu saya mungkin tidak akan tahu tauhid begitu. Bukan mungkin ya, kalau secara wakil, secara realita saya itu tidak akan tahu kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mereka itu. Dan ini sampai sekarang tersebar. Habib Ali As-Saqqaf misalkan begitu ya, guru saya sendiri begitu. Itu tidak lepas, tidak akan bisa lepas karena memang sudah adatnya seperti itu. Sudah, ini kalau di dalam ilmu kalam sudah disebut hukum adi begitu. Sudah hukum adi, orang yang mengenal tauhid itu harus melalui mereka ya. Ya minimalnya di Indonesia begitu. Kita lanjutkan dulu ya. Sebagai pendatang, dia lahir di Yaman. Dia datang ke Nusantara. Kemudian oleh penjajah Belanda dikasih tanah. Itu tanahnya dari mana itu? Tanah Al-Khairat itu. Secara hukum itu bermasalah itu. Ya kan? Ketika Indonesia merdeka, dia nggak mendukung apapun. Apa yang disebut diklaim sebagai guru tua yang mendidik. Nah ini kan tidak dipermasalahkan ya. Maksudnya status tanah. Ya kalau misalkan mau membicarakan status tanah, itu tanahnya punya siapa? Ya tinggal dicari ke pertanahan begitu. Itu sudah sedari dulu, sudah tadi dikatakan ada 1.300 sekian madrasah itu. Dan beliau itu adalah pengusaha dan memang banyak orang sekali mendukung begitu. Jadi kalau misalkan mau tanya tentang status tanahnya, ya tinggal dipinta saja sertifikatnya. Terus kamu itu siapa juga mau mempertanyakan status tanah orang lain. Begitu. Nah, rumah yang kamu tempati itu tanahnya tanah siapa dulunya itu? Rakyat mana buktinya? Al-Khair itu berapa santrinya? Jaringannya memang banyak, tapi berapa itu santrinya? Itu juga. Dan apakah Al-Khairat itu pro Pancasila, pro Bhinneka Tunggal Ika? Saya meragukan. Dan kalau saya disuruh minta maaf, itu meragukan pro Pancasila. Ini nanti dilihat sendiri sejarahnya ya. Beliau itu luar biasa. Kalau misalkan obrolan tentang Pancasila itu udah bukan urusan kita sekarang. Jadi perjuangan tentang Pancasila, bagaimana kiai bertempur dengan kiai yang lain dalam pengertian secara intelektual begitu, mengenai Pancasila sebagai dasar negara, itu bukan giliran kita sekarang, itu sudah selesai dahulu. Dan posisinya Sayyid Idrus ini jelas di mana begitu. Kok saya meragukan? Ya kalau kamu meragukan pun nggak ada efeknya juga. Maaf atas kosakata monyet, ya berarti orang yang menyuruh saya minta maaf dan mengancam saya untuk minta maaf itu harus juga mengancam Allah Subhanahu wa taala untuk menarik kata-kata, untuk menarik firman-Nya. Ya karena kan saya bilang, saya sedang mengamalkan ajarannya Allah Subhanahu wa taala di. Nah, inilah ya. Orang itu kalau tidak tahu istidlal, akhirnya ngomongnya ya ngecapruk seperti ini. Jadi tadi saya katakan bahwa si Fuad Pleret ini memang dia mengakui ya bahwa dia itu menghina. Tadi sudah ada kata-katanya di depan ya. Inilah pentingnya kita melihat mantuk apa yang dibicarakan. Ya, dia itu saya menghina dia begitu ya, menghina Sayyid Idrus katakanlah begitu. Karena dia tidak menganggap Sayyid Idrus sebagai ulama. Dan sekarang dikasih lagi kata-kata di belakangnya itu bahwa saya ini sedang mengamalkan Al-Quran begitu. Yang mana? Ya yang itu, yang kunu qiradatan khasiin itu di dalam Al-Baqarah. Jadi Allah pun mengatakan demikian. Terus saya salahnya apa kalau menyebut the M word begitu ya sama yang bersangkutan. Nah ini kebodohan dan ketololan begitu. Karena begini dulu ya, yang kunu qiradatan khasiin itu bukan celaan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah apa? Itu adalah amr takwin, bukan amr tolab begitu. Amr takwin kalau misalkan kita melihat tafsirannya bahwa orang-orang Yahudi yang saat itu katakanlah dita'aluki oleh kalamullah kunu qiradatan khasiin, itu kan mereka menjadi monyet tuh ya secara jasad selama 3 hari kemudian mati. Nah itu takwin, itu menjadikan, jadi kunu qiradatan khasiin itu jadilah kalian itu ya qiradatan khasiin begitu, monyet-monyet yang tercela. Kemudian itu takwin, tidak ada perkataannya seperti itu dari Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada perkataannya. Dalam pengertian kalau si Fuad Pleret ini memang betul-betul NU, dia kan akan tahu sifat kalamullah begitu. Jadi nggak seperti itu. Dan kalaupun misalkan mau, oke lah kita musalamah ini takhallaqu bi akhlaqillah begitu ya, ini berakhlak dengan akhlak Allah. Itu kan kepada perkara yang qat'i ya. Jadi kamu itu tidak bisa kepada ini perkara Sayyid Idrus ini, beliau alim, sudah tentu alimnya, madrasahnya banyak, pondoknya banyak, jaringannya banyak, sejarahnya diakui. Cuman si Fuad Pleret ini yang tidak mengakui, kemudian
sekonyong-konyong ngambil ayat dari Al-Quran untuk menjustifikasi bahwa hinaan dia terhadap yang bersangkutan ini benar begitu. Ini adalah sebuah kebodohan. Bodohnya sudah murokab, sudah bertingkat-tingkat begitu ya. Nggak bisa, karena kenapa? Karena dianya bukan Tuhan begitu. Si Fuad Pleret ini tidak tahu hakikat keadaan siapa Sayyid Idrus fil waqi' pada kenyataannya begitu. Di Quran, orang zalim, orang jahat, orang kafir, orang pengkhianat bangsa dan negara kan coba orang zalim, orang jahat, orang kafir, orang mengkhianat bangsa. Ini sifat dinisbahkan kepada siapa? Tololnya banget ini si Fuad Pleret ini ya. Ini 4 kata ini tadi, zalim, kafir, pengkhianat bangsa, kemudian apa tadi satu lagi? Itu dinisbahkan kepada siapa? Ya. Maksudnya itu. Ini kita kan konteksnya sedang membicarakan Sayyid Idrus. Ini kebangetan ya. Orang kalau udah jadi si Kimad itu ya begini nih. Akalnya hilang. Sedari awal saya katakan itu. itu kafir. Itu kan Allah sendiri menyuruh, memerintahkan ya kita untuk mengatakan, untuk mengajari kita dengan firman Allah, kunu qiradatan khasiin. Nah ini dari mana juga Allah menyuruh kita, memerintahkan kepada kita. Ini istidlalnya bagaimana? Aduh. Mana wajud dalalahnya itu? Betul. Ya, kalau mengancam saya untuk minta maaf dengan kosakata monyet itu, ya suruh mengubah Al-Quran dulu. Betul. Dan yang berikutnya lagi, ya nanti kita akan ungkap semuanya lah. Jadi ini bukannya dia malah menyadari kesalahannya. Ini kan sebelum permintaan maaf yang tadi ya. Cuman ya kayaknya dia juga ngeper juga. Ini kan tadi nggak ada kata-kata menyesal begitu ya. Pada akhirnya ya diralat juga pada video yang selanjutnya. Yang tadi sudah kita bahas di awal begitu, Fuad Pleret. Jadi kalau kata orang Sunda mah ini teh dengar cadas begitu ya. Dia pikir nggak bakalan sebesar ini, akhirnya besar ya. Akhirnya kan banyak orang yang menuntut dia itu supaya ya dikandangkan lah begitu ya. Ya ala kulli halin saya rasa begini ya. Ada tadilah kita berkaca. Saya tidak mengklaim bahwa saya itu tidak ada bandingannya lah. Saya tidak bisa dibandingkan dengan Sayyid Idrus itu, sama sekali tidak bisa dibandingkan. Cuman kalau ada relate begitu ya, ada satu kesamaan bahwa saya ini orang yang sangat senang sekali dengan ilmu, sehingga tidak suka apabila melihat ada suatu hal yang terucap itu tidak sesuai dengan ilmu. Dan inilah memang kalau misalkan kita tahu ya sehari-hari kita di mana, orang bakal tahu, orang-orang terdekat saya itu tahu, saya itu sehari-harinya ngapain saja itu tahu, kegiatan saya di mana saja itu tahu. Dalam pengertian bahwa kalau memang seseorang sudah menyukai ilmu, ya itu tidak akan dilepaskan. Pasti muternya itu di situ begitu. Nah, Fuad Pleret ini adalah cerminan orang-orang yang tidak memahami ilmu sama sekali. Pokoknya gini patokannya ya, kamu itu harus sayang sama diri kamu sendiri. Kalau kamu ada di barisannya si Kimad, itu kamu itu sudah menghilangkan kewarasan kamu. Minimal dalam hal itu begitu. Meskipun dalam hal yang lain masih bisa waras, minimal dalam hal itu. Contohnya si Fuad Pleret ini, orang sudah jelas sejarahnya bagaimana, itu sampai ada nama bandaranya begitu ya. Berarti kan efek secara realita itu dirasakan sekali dan itu nampak sekali. Tapi tiba-tiba dikatakan bukan ulama lah, kemudian mengeluarkan the M word, kemudian dia itu ngambil ayat Al-Quran ya, kemudian tadi mengatakan zalim, kafir, jahat, anti negara begitu, anti Pancasila dan lain sebagainya. Wah, ini macam-macam aja nih orang kayak gini. Nah inilah ya, mudah-mudahan saya tuh nggak tahu enaknya gimana ya ini si Fuad Pleret itu. Ya kita serahkanlah kepada antum begitu ya yang menilai. Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.